Rangkuman materi semester 1 oleh Al-Irfan TKJ 4. Yang pertama adalah sistem operasi jaringan. SOC adalah suatu pengelolaan seluruh sumber daya pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan untuk memudahkan pengguna. Selanjutnya adalah jenis SOC. Dibedakan menjadi 3 berdasarkan lisensi, model instalasi, dan juga dari fungsi komputer. Next, perusahaan-perusahaan SOC antara lain Windows based, Unix based, Linux based, dan Mac OS. Selanjutnya adalah kebutuhan hardware, meliputi komputer, kartu jaringan, modem, serta kabel dan konektornya. Selain itu, kebutuhan software meliputi sistem operasi, misal Linux, Windows, dan juga aplikasi digunakan untuk mengakses layanan yang ada di dalam. Next, selanjutnya adalah konsep jaringan komputer. Jaringan adalah sekumpulan komputer yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Dan agar dapat berkomunikasi, maka dibutuhkan sebuah protokol. Next, IP address adalah protokol internet untuk berkomunikasi dengan host lain di dalam satu jaringan. Dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu network dan hostnya. Macam-macam IP address. Yang pertama adalah kelas A. Bit pertama adalah 0 dan mempunyai range 0 sampai 127. Yang kedua adalah kelas B. 2 byte selalu diset 10, sehingga byte pertama selalu bernilai antara 128 sampai 191. Yang ketiga adalah kelas C. IP ini digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. 3 bit pertama pada kelas C selalu diset 111. Yang keempat adalah kelas D. IP ini digunakan untuk keperluan multitasking. 4 bit pertama selalu diset 110, sehingga byte pertama berkisar 224 sampai 247. And the last adalah IP kelas E. IP ini tidak digunakan untuk umum dan memiliki byte pertama berkisar 248 sampai 255. Next adalah subnetting atau subnetworking. Adalah sebuah proses pemisahan single layers menjadi 2 atau untayan network. Next adalah subnet mask. Terdiri dari 4 byte dan ditulis dalam notasi yang sama dengan IP address. Memiliki fungsi untuk melengkapi IP address dan dengan menerapkan IP address dan menentukan subnet milik IP. Perhitungan subnetting dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara binary yang relatif lebih lambat dan cara khusus yang relatif lebih cepat. Dan berikut adalah gambar penulisan IP address. Next adalah remote server. Remote server mengoperasikan komputer server dari jarak jauh melalui jaringan. Remote server menggunakan metode SSH dan juga telnet. Deskripsi kerja remote server. Yang pertama adalah mengatur, memanajemen, dan mengendalikan komputer server dari jarak jauh. Yang kedua adalah melakukan restart dan konfigurasi server dari jarak jauh juga. Teknik-teknik remote server. Yang pertama, Cisco router melalui telnet. Yang kedua, remote server Linux melalui layanan telnet dan SSH. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Next, manfaat remote server yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pekerjaan. Yang kedua, mengoptimasi waktu pekerjaan. Sedangkan kerugiannya adalah terjadi kejahatan internet yang relatif lebih besar. And now adalah DHCP. Adalah sistem pengalamatan atau pendistribusian yang secara otomatis memberikan IP address kepada klien pada layanan TCP/IP yang memintanya. Keuntungannya adalah pendistribusian IP secara otomatis dan memudahkan administrator untuk mengelola jaringan. Sedangkan kerugiannya, pemberian IP bergantung pada keadaan server. Apabila server mati, maka tidak akan bisa mengirim. Next, repository adalah tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan dapat diakses melalui internet. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian ikuti tutorial yang ada pada gambar. Next adalah FTP server. FTP server adalah layanan yang sering digunakan oleh pengguna internet untuk mendownload software atau hal-hal lainnya. Tujuannya antara lain untuk tujuan sharing data, untuk menyediakan indirect atau implic remote pada komputer. Selanjutnya adalah, dan yang terakhir adalah pengaksesan. Untuk mengakses FTP ini bisa menggunakan web atau menggunakan software FTP client. Sekian rangkuman materi semester 1 dari saya. Terima kasih.